Martial Universe. Bab 211. Judul: Gelombang Besar dalam Kekuatan. Sesosok diam duduk di atas batu di gua gunung yang tenang. Warna perunggu sedingin es menutupi setiap bagian tubuhnya, sambil mengeluarkan aura kekuatan yang dingin dan berani. Tersembunyi di bawah warna perunggu ini tampaknya menjadi pola kekuasaan. Sementara kekuatan menyembur di bawah lapisan perunggu itu, kekuatan tak terlihat lainnya perlahan menyebar dari sosok itu dan mengisi seluruh gua gunung. Ini adalah energi mental. Terbukti, sementara Yuan Power Lindong mulai tumbuh lebih kuat, perubahan revolusioner juga terjadi di istana Niwannya. 3 simbol jiwa takdir melayang di dalam istana Niwannya saat mereka menerima dan mengeluarkan energi mental yang kuat. Sudah ada celah yang dalam pada simbol jiwa di tengah. Ini adalah tanda bahwa itu terbagi menjadi segel keempat. Kretak, kretak. Jejak petir berkedip di istana Niwan saat celah pada simbol jiwa takdir tumbuh semakin besar, sementara laju di mana simbol jiwa bergetar semakin intensif. Bas, bas. Selama proses pemisahan ini, seluruh istana Niwannya mulai bergetar dengan lembut. Sementara itu, pembuatan energi mental dalam mulai tumbuh dengan cepat. Kretak. Getaran tidak berlanjut lama. Tiba-tiba, suara yang sangat jernih bergema lembut di dalam istana Niwannya. Segera setelah itu, Lindong melihat celah akhirnya mencapai batas, sebelum simbol jiwanya terbelah menjadi 2 simbol jiwa dan dengan lembut terpisah. Segel keempat. Simbol jiwa takdir keempat akhirnya muncul setelah membelah. Ngung, ngung. Ketika segel keempat muncul, badai yang tampaknya meletus di dalam istana Niwannya, sebagai energi mental yang tak terlihat, mengisi percikan listrik dengan cepat berkumpul bersama dan terbentuk menjadi badai energi mental mini. Saat badai melolong, gelombang kejut energi mental yang sangat hebat menyebar dengan panik. Kali ini, energi mental di dalam istana Niwan Lindong telah meningkat setidaknya 5 kali lipat. Oleh karena itu, dia sekarang akhirnya bisa disebut simbol master keempat yang benar. Sama seperti revolusi besar ini terjadi di istana Niwannya, situasi di tubuh Lindong tidak ketinggalan. Saat aliran Great Sun Thunder Yuan yang kuat mengalir ke dalam dantiannya, Yuan dannya yang berwarna emas gelap kenari menjadi semakin berkilau. Sementara itu, ukurannya telah berkembang menjadi kepalan tangan seorang bayi dan kekuatan Yuan yang terkandung di dalamnya benar-benar tak tertandingi sebelumnya. Yuan dan emas melayang-layang di dalam dantiannya, karena terus berputar pada tingkat yang stabil. Saat perlahan-lahan berputar, Great Sun Thunder Yuan yang kuat di dalam dantiannya seperti gelombang pasang, melolong seperti pelangi yang gemerlapan. Boom! Ketika melolong Yuan Power dan energi mental dari gelombang istana Niwannya diseduh sampai titik tertentu, mereka tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah terbengkalai lama sekali. Raungan yang sangat dalam meledak keluar dari tubuh Lindong. Di dalam gua, matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka, ketika cahaya keemasan yang kejam dan berkilauan di dalam matanya. Bang! Gelombang kejut yang tak terlihat keluar dari tubuhnya, menyebabkan beberapa batu yang mengelilinginya langsung menjadi debu. Bahkan, itu telah menyebabkan beberapa retakan seukuran lengan terbentuk di dinding gua. Fiuh! Mata Lindong mengamati sekelilingnya, karena aura yang sangat kuat perlahan menyebar dari tubuhnya. Dibandingkan dengan sebelumnya, auranya sekarang beberapa kali lebih kuat. Tahap Form Creation, sebuah kegembiraan yang tidak bisa diungkapkan muncul di mata Lindong. Langkah ini, berkat sumber guntur, dia akhirnya berhasil. Berdasarkan kecepatan asli Lindong, jika dia ingin terobosan dari tahap Yuan dan yang sempurna dan mencapai tahap Form Creation, itu akan memakan waktu beberapa bulan. Namun, sumber guntur ini, yang dia temukan, berhasil menyusutkan waktu ini secara dramatis. Lindong perlahan mengulurkan tangannya, sebelum dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Tepat, guntur emas besar Yuan menyembur keluar dari telapak tangannya sebelum dengan cepat berkumpul di depannya. Dalam sekejap, mereka benar-benar membentuk binatang emas raksasa. Berdasarkan penampilannya, itu adalah Thunder Crystal Beast.
Namun, binatang kristal guntur ini yang diciptakan dari Yuan Power hanya memiliki bentuk dan bukan esensi dari binatang asli. Jika seseorang ingin membuat objek daya Yuan yang realistis, seseorang harus maju ke tahap Key Creation. Tentu saja, meskipun demikian, guntur Crystal Beast yang dibentuk oleh Yuan Power memiliki kekuatan serangan yang kuat. Membuat objek untuk diserang adalah gerakan yang kuat dan serangan yang sama dari seorang ahli tahap Creation. Lindong sangat senang saat ia memanipulasi Yuan Power-nya untuk membuat segala macam objek. Sehubungan dengan menciptakan objek-objek ini, Lindong memiliki keuntungan besar dibandingkan praktisi tahap Form Creation biasa lainnya. Ini karena dia juga memiliki energi mental yang kuat yang meningkatkan kemahirannya dalam memanipulasi Yuan Power. Apakah ini kekuatan tahap Creation? Lindong menatap Yuan Power yang selalu berubah yang dia manipulasi, saat kilau bersemangat melintas di matanya. Di masa lalu, dia hanya bisa membuat objek dengan meminjam kemampuan tombak surgawi kuno. Itu juga satu-satunya cara baginya untuk sepenuhnya memaksimalkan kekuatan tombaknya. Namun, sekarang setelah dia akhirnya maju ke tahap Form Creation, di masa depan, bahkan jika dia kehilangan tombak surgawi kunonya, dia masih bisa menjalankan teknik tombak langit surgawi kuno. Setelah bermain-main sebentar, Lindong akhirnya mengingat bola Yuan Power ke dalam tubuhnya. Saat dia menundukkan kepalanya untuk melihat tubuhnya, ekspresi terkejut melintas di matanya. Saat ini, tubuhnya tampak seperti patung tembaga yang dingin dan kokoh saat dihubungi. Kretak. Lindong perlahan mengepalkan tangannya, saat dia jelas merasakan kekuatan yang kuat berkumpul di telapak tangannya. Saat ini, dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkan praktisi tahap Yuan dan yang sempurna dengan satu pukulan bahkan tanpa menggunakan Yuan Power. Bahkan, jika seorang praktisi tahap Form Creation menerima pukulan, ia kemungkinan akan menderita juga. Boom! Lindong menunduk sebelum dia dengan kejam meninju batu besar dua orang. Tinjunya seperti pisau yang mengiris tahu, karena seluruh lengannya dengan mudah menembus batu. Ketika dia menyentakkan lengannya, kekuatan sembunyi-sembunyi meledak di dalam batu, karena hancur berkeping-keping dengan ledakan keras. Kekuatan yang sangat kuat. Saat ia merasakan kekuatan yang kuat melonjak di bawah kulitnya, napas Lindong tanpa sadar berubah sedikit compang-camping. Tubuh guntur perunggu ini benar-benar hebat. Dengan benda ini yang melindungi tubuhnya, bahkan Soul Tracer biasa tidak akan bisa menyakitinya. Tahap Form Creation. Simbol master keempat, tubuh guntur perunggu. Lindong perlahan merentangkan tangannya. Saat ini, kekuatan Yuannya, energi mental dan kekuatan tubuhnya, beberapa kali lebih kuat dibandingkan dengan saat dia baru saja meninggalkan kota Yan. Sepertinya keputusannya untuk memulai perjalanan pelatihan ini adalah yang tepat. Api kecil masih dalam tidur nyenyak. Warna perunggu di tubuh Lindong perlahan memudar saat pandangannya terungkap. Mengambil pakaian dari tas Qiankunnya, dia mengenakannya sebelum dia berbalik untuk melihat kepompong di sebelahnya. Saat ini, permukaan kepompong ini tampak lebih padat dari sebelumnya, sementara percikan listrik berkedip-kedip. Selanjutnya, berkat lonjakannya dalam energi mental, Lindong bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hidup di dalam masih sangat kuat. Sepertinya pelatihan api kecil belum selesai. Nak, kali ini kamu benar-benar telah mencapai emas. Tikus kecil muncul dari jimat batu yang tertanam di dalam telapak tangan Lindong sebelum melihatnya dengan kagum. Jelas, itu juga benar-benar terpesona oleh kemajuan yang telah dibuatnya. Sumber guntur itu memang sesuatu yang luar biasa. Lindong tertawa kecil. Jika bukan karena sumber guntur, tidak mungkin kekuatannya tumbuh dengan pesat hanya dalam beberapa hari. Meskipun kamu baru saja maju ke tahap Form Creation, jika itu pertarungan 1 lawan 1, kamu harusnya bisa mengalahkan praktisi tahap Form Creation awal. Kata tikus kecil, kalahkan 1. Ketika dia mendengar kata-kata ini, sudut bibir Lindong berkedut sedikit ketika cahaya keemasan berkilauan di matanya dan mengungkapkan aura yang hebat dari Great Sun Thunder Yuan-nya. Ambisinya jelas lebih besar dari itu. Boom! Saat cahaya keemasan melintas di mata Lindong,
Suara keras yang menghancurkan bumi tiba-tiba bergema. Segera, celah besar muncul di seluruh gua ketika batu-batu besar mulai jatuh. Terbukti, gua ini hampir runtuh. Orang-orang itu akhirnya muncul. Ketika melihat situasi ini, tikus kecil tidak bisa menahan senyum. Dua praktisi form creation awal. Bagaimana, bisakah kamu menanganinya? Serahkan saja padaku. Ketika dia mendengar kata-kata ini, Lindong tertawa pelan saat cahaya keemasan di matanya berubah semakin cemerlang. Di luar gua gunung ada banyak sosok. Pasukan keluarga Di dan Liu telah benar-benar mengepung tempat itu. Sementara itu, Di Teng dan Liu Kui sama-sama berdiri di atas pohon raksasa, ketika mereka dengan dingin menatap gua gunung yang akan runtuh. Setelah mencari selama beberapa hari, mereka akhirnya mengkonfirmasi bahwa Lindong bersembunyi di sana. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana bajingan kecil itu bisa lolos. Saat mereka menatap pasukan di sekitarnya, niat membunuh di dalam mata duo Di Teng semakin intensif. Boom! Di bawah tatapan kerumunan, gua gunung itu akhirnya runtuh. Namun, tepat ketika kerumunan berencana untuk bergerak, batu-batu raksasa yang jatuh tiba-tiba berhenti di udara, seolah-olah waktu telah berhenti. Ngung, ngung. Sementara sejumlah orang terkejut dengan pemandangan ini, batu-batu raksasa itu tiba-tiba terbang ke depan. Dengan suara angin, mereka dengan kejam menabrak pasukan, menyebabkan mereka menghindar dengan tergesa-gesa seperti ayam dan anjing yang panik. Energi mental. Ketika mereka melihat batu besar yang tiba-tiba terbang, kilatan dingin melintas di mata Di Teng dan Liu Kui. Segera, keduanya serentak menyerang, karena Yuan Power yang kuat langsung mengubah batu-batu besar menjadi debu. Bajingan kecil, keluar sekarang. Ekspresi Di Teng gelap saat dia berteriak mengancam. Haha, teman lamaku Di Teng, kenapa kamu terburu-buru? Kalian telah membawa begitu banyak pasukan. Bisakah kamu masih takut bahwa aku akan melarikan diri? Tawa ringan terdengar keluar dari gua gunung yang runtuh, saat sosok menginjak pisau perlahan-lahan muncul di depan Di Teng dan yang lainnya. Namun, tepat saat dia muncul, aura yang sangat kuat meledak keluar dari tubuhnya seperti topan. Tahap form creation. Ketika mereka merasakan aura yang hebat dari tubuh Lindong, ekspresi wajah Di Teng dan Liu Kui akhirnya berubah sangat suram.